Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau ke kota sudah sudah biasa kalau namanya gemerlap lampu yang menghiasi sudut-sudut kota. Di kali ini kami akan meliput RW 12 Pasawahan Ceria. Ini yang kita nikmati ini adalah di wilayah RT 01 RW 12. Keren. Ya semoga aja ya ini kami mau bincang-bincang dengan Pak RT. Nah, ini sekarang kita mau masuk di wilayah Pak RW. Di wilayah Pak RW ini memang masih belum ada lampu-lampunya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami mendatangi ini fotokopi dari RT Genzi yang ada di Jakarta. Oh iya. Ya, usianya udah berapa sekarang Bapak? Sekarang kepala 4 lebih. Termasuk Genzi lah. Ya, ya. generasi Z masa kini. Oh ya, Jet masa gini ya Pak. Kalau Genzi yang di Jakarta itu Pak RT ya, sampai melakukan pengaspalan segala macam, pokoknya yang dia lakukan luar biasa. Nah, kali ini kami akan memperkenalkan sosok RT 01 yang ada di RW 12 ya. Perkenalkan dulu dengan Bapak siapa saya? Nama saya KMD. KMD, bukan KDM. Bukan, Oh, KMD. Apa itu KMD? Kang Muslim Darussalam. Kang Muslim Darussalam. Orang saya, tamu saya atau yang di sini lingkungan saya, warga saya gak boleh panggil saya PRT, panggilnya KMD. Kalau PRT mah saya udah rungsing di kepala sih. Jadi apa? Kalau Deddy Mulyadi KDM, KDM, ya. kalau di sini KMD. 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 Keren. Terus jabatan Bapak sebagai RT apa sih kebanggaannya sebagai RT Pak ya? Atau mungkin sama ada visi misi, coba jelasin. Gini Pak, kalau saya kan dulu belum turun ya, jadi pengurus KRT di sini. Malah saya menyesal teh kenapa jadi saya jadi RT. Riweuh Pak, riweuh teh jadi gini, keganggu itu, keganggu ini, keganggu. Tapi setelah saya turun Pak, ke masyarakat, malah saya menyesalnya kenapa tidak dari dulu. Benar, lihat masyarakat turun, ngebersihin solokan, membangun ini, membangun itu, sama-sama dengan saya mah menghargai, bukan karena uangnya, dengan tenaga juga jadi masalah gitu. Jadi banggalah saya sebagai pengurusnya ya, sebagai KMD, melihat warga-warganya bisa gitu, bisa menjadi segini teh tidak lepas dari pengorbanan semuanya Pak. Semua. Gini yang jadi lingkungan ini itu teh semuanya. Tapi saya dengar gini Pak ya, terkait dengan pembiayaan mulai lampu-lampu ini, lampion segala macam sampai ini katanya ada
dana dari dana mandiri atau dana dari mana? Gini Pak, alhamdulillah kan memang saya gak mutlak untuk dihak sama saya. Ini hasil dari warga ya. Dari iuran wajib. Iuran wajib yang diambil dari 10.000 per kakak. Di sini ada 120 kakak. Iya. Jadilah alhamdulillah terkumpul, mungkin ada yang dibebasin karena janda, karena mati. Ini apa janda apa kira? Mungkin lah terkumpul lah hampir 100 kakak. Jadi 100.000, jadi 1 juta. Nah, terus dari lapak pasar seminggunya adalah 300.000 dikumpulin. Tapi kebanyakannya alhamdulillah dari dana pribadi KMD gitu untuk pembangunan ini, sisa-sisanya mah mungkin gitu. Mungkin ini kan dana semuanya 9,5 juta. Cuma dana dari iuran wajib dengan kas yang dari pasar cuma 2 juta berapa, tapi sisanya berapa? Itu KMD yang menutupi gitu. Alhamdulillah Pak, keluarga saya, istri saya mendukung Pak. Alhamdulillah. Jadi nggak ada jadi perpecahan lah. Kenapa ini, kenapa itu, keluar uang itu. Emang jadi alhamdulillah lah. Istri gitu juga ya. Mendukung gitu. Jadi gaji belum terima tapi sudah Gitu. Gaji berapa Pak? Cuma 5 juta. 5 juta. 3 juta kan? 5 juta Pak. 5 juta. 3 juta gitu. 3 juta tapi 1 tahun. Ketipu. Tapi alhamdulillah. Begini ya, jadi sosok KMD ini ya luar biasa, beliaunya ini visioner ya. Jadi kalau di sana ada KDM, di sini ada KMD. Alhamdulillah Pak. Ya. Insya Allah. Beliaunya ini gampangnya merasa bangga jadi RT karena apa? Paling tidak sebagai RT bagaimana bisa menggerakkan, punya apa ya, punya peluang ya, dan punya kemampuan, punya keberanian, juga disertai pengorbanan. Bagaimana RT Genzi yang ada di RT 1 ini bisa menjadi percontohan yang lain. Saya katakan sebagai percontohan tadi ya. Jadi RT masih berapa bulan belum terima gaji ya, tapi sudah gebiarnya kayak begini. Berarti kan mampu mengkondusifkan masyarakat, mengkoordinasikan masyarakat ya. Bagaimana menerjemahkan rukun tetangga tadi, keren. Ya kan? Iya. Terkait dengan keberadaan lampu dan lain sebagainya ini kan saya punya usulan begini Pak RT. Iya. Karena di sini ya di Golf ini setiap minggu kan sudah ada Pasar. puluhan ribu. Puluhan ribu ya. Ya, puluhan ribu saya katakan mulai dari pelaku usahanya sampai pengunjung ya, betul. sampai yang berolahraga segala macam. Ini kan panjangnya hampir 1 kilo lebih, ini full, ya kan? Nah, harapan saya bagaimana kalau malam minggunya, malam minggunya kita adakan pasar malam di sini. Ya, bagus Pak. Soalnya saya melihat ini sudah sangat mendukung ini. Mendukung lingkungannya ya. Iya. Lokasinya gitu. Di saat misalkan Pak RT misalkan punya keinginan bagaimana membuat kampung wisata walaupun hanya 1 RT, katakanlah misalkan kampung warna-warni atau misalkan kampung sejuta warna istilahnya, please ya. Menurut saya sudah ada awalan yang sangat mendukung untuk ke sana. Bagaimana kalau misalkan kita adakan kayak pasar malam gitu, Pak? Setuju. Itu bagus Pak usulannya. Karena saya nanti planning ke depannya gitu. Ingin ini tuh jadi rame Pak. Malam tiap hari, malah bukan malam minggu aja. Gitu ya. Dulu memang ada yang dagang sini, dagang di situ, dagang di situ, dagang di sini, tapi kan nggak ada wadah, nggak ada lokasi yang mendukung ini. Jadi nggak jalan seperti yang biasanya. Di sini juga pernah dagang ini, dagang itu di sini, tapi nggak laku kan. Jadi lakunya cuma sebentar-sebentar. Tapi kan jadi nggak ada yang daya tariknya. Ya daya tariknya mungkin saya mah bisa memperbaikinya dari lingkungan. Kan orang tuh sekarang alhamdulillah banyak yang saya pribadi gitu lihat, banyak yang moto, yang swafoto, yang motoan. Kadang-kadang orang-orang pingin jalan ke sini, dah lihat anak-anaknya juga ada banyak yang gini, cina gitu. Kalau harapan saya teknisnya gini Pak ya. Jadi bagaimana ini kita sterilkan ya untuk kendaraan ya. Misalkan nanti yang mau keluar mau masuk misalkan lewat di sana misalkan ada jalan ya, sehingga nanti di sini nih full ada meja kursi di sini atau ada yang lesehan ya, sehingga tempat ini bisa kita maksimalkan secara maksimal. Jangan sampai nanti misalkan ada mobil ya, ini khusus malam minggu. Jadi free day lah, seperti kayak free day gitu, car free day lah gitu. Free day. Motor, mobil jadi naik.
motor dan bahasa Inggris kan gitulah. Ya, Kalau motor masih bisa. Motor bisa tapi lah mobil jadi gak bisa lah gitu. Tutup ya untuk hari Minggu, malam Minggu. Bisa saya paksain gitu gitu. Kalau udah berjalan gitu makan pasti memaklumi. Ada pasar kan seperti pasar hari Minggu kan mobil gak bisa masuk. Maklum, dasar banget gak bisa masuk gitu. Ya semoga aja lah. Jadi apa yang kami usulkan tadi ya, terus dengan tekad sampean tadi gampangannya Bismillah sudah. Ya Bismillah lah insya Allah gitu. Berpikirnya ini untuk kepentingan masyarakat. Yang penting marillahi ta'ala Pak. Yang pertama kita bekerja karena Allah mah gak akan berat Pak. Terus terang saya mengeluarkan puluhan juta juga gak akan berat gitu. Apalagi lah saya percaya segala sesuatu rezeki itu diatur sama Allah. Saya mengeluarkan segini datangnya segitu. Mengeluarkan segitu datangnya segini lah gitu. Terus gini ya. Saya ada usulan lagi ya. Karena di sini ada 4 RT ya. Bagaimana kalau RT 1 ini sebagai etalasenya ya, RT-RT yang lain. Maksudnya begini. Misalkan ya minggu ini ya silahkan misalkan RT 2, misalkan minggu depan RT 3 ya. Maksudnya apa? Bikin kontennya. Katakanlah misalkan RT 3 misalkan ya, berarti kan 2 minggu lagi. Misalkan dia mau ngadakan di sini misalkan lomba makan sambel atau apa. Terus misalkan RT 4 ya, berarti masih sekian minggu lagi. Dia sudah punya acara sehingga bagaimana setiap minggu itu ada event. Menjadi menjadi event ya, akhirnya di sini akhirnya menjadi etalasenya yang menjadi panggung dan setiap RT untuk wadah lah nanti wadah untuk menampung. Itu mungkin perlu dikondisikan. Bisa lah nanti dikondisikan, nanti di apa acaranya apa yang untuk bagusnya untuk ini untuk itu ya. Jadi saya pikir setiap RW itu kalau bisa nanti ada seperti itu. Jadi supaya bisa menarik aja kan, wisata bisa lihat event ini, lomba makan sambal, lomba makan telur, lomba apa ya, apalah gitu ya. Lomba makan cireng. Cireng gitu kan. Cirengnya diadain, terus makan apa diadain gitu kan, bisa misalkannya jadi daya tarik. Jadi UMKM di sini mungkin berlomba-lomba datang ke sini gitu. Tamu kan datang, pasti kan perlu kopi, perlu rokok, perlu apa gitu. Ya. Jadi saya berpikirnya begini ya, di saat hanya 1 orang yang berpikir dibanding 4 orang yang berpikir, pastinya lebih berpeluang gitu. Mewadahi 4 orang tadi gitu. Ide-idenya. Iya betul. Alhamdulillah ya. Jadi semoga aja lah ya konten dadakan ini keren konten dadakan ini bisa viral ya. Mudah-mudahan Pak konten dadakan ini semoga ya, keberadaan KMD ini bisa menjadi pilot project di desa saya. Oke. Insyaallah amin. Mungkin ada lagi monggo tentang visioner sebagai Pak RT apa? Wah gini, kalau kedepannya saya ingin membangun dari nol lah sampai ke seperti gini itu kan perlu dukungan dari semuanya berpihak, bukan dari saya sendiri, bukan dari warga saya sendiri, tapi dari desanya juga harus turun. Terus lihat perkembangannya RT-nya gitu. Bisa nama jangan hanya janji apa itu. Kalau membongkar kan saya aiblah. Ini yang penting mah lihat aja kan sekarang lah. Saya akan nggak akan melihat ke belakang dia pernah janji apa. Saya yang sekarang aja. Ini teh menjadi pionir lah. Atau jadi sumber daya untuk lurah gitu ya, untuk lurah sekarang gitu ya, kades sekarang. Kalau dia berpikir jernih, yang berpikir baik, ya seperti ada desa, kalau nggak ada RT, RW, ya saya lihat. Kalau RT-nya narkoba, kalau RW-nya maling, kan jadi itu. Kan sekarang RT-nya RT 1, RW 12, jadi wisata. Siapa yang bangga? RT 1, RW 12. Desanya desa apa? Saya hati. Wah ini kan dulu juga saya gitu pengalaman di kota. RW 1 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir kan siapa yang wali kotanya? Pada ada sampai pada ada ke saya sampai mohon minta proyek apa gitu. Makanya besar harapan sana kan gini ya, berawal dari RT 01 ini ya. Saya pingin nanti terkait dengan jalan ini ya. Ini harus ada perubahan lah ya. Misalkan di hot mic ya, terus gorong-gorongnya ini diperbaikin ya. Kalau bisa ada tempat-tempat selfie segala macam. Kita kan mengarahnya ini kan bagaimana menjadi kompleks wisata. Iya, kompleks wisata gitu ya.
semoga aja lah. Jadi dari apa gerakan dan gebrakannya KMB ini ya, Bupati akhirnya iya ya, ya kenapa tidak apa saya bangun di sana, misalkan jalannya kita bagusin. Itu jalan golop ini kan bagus ya. Itu tanggung jawab itu bupati misalkan. Kan ribuan warga apa mengadu nasib di sini tadi di saat bupati hadir kan keren ini makanya kan ya. Ya mungkin itu ya karena Pak RT tadi katanya ada kesibukan yang mau dihandle mau dilanjut ya. Nah, semoga aja bincang-bincang kali ini siap bincang-bincang kali ini semoga menjadi sebuah keseriusan, sebuah kesepakatan bahwa RT 01 siap menjadi percontohan di desa saya. Amin. Insya Allah Pak. Kalau dukungan dari semuanya ini dari Bapak sendiri, saya bangga lah bisa bekerja sama dengan saya juga gitu. Saya mah bangga walaupun dengan apa-apa juga lah intinya mah gitu. Yang penting mah dukungan, doa. Saya akan berjuang terus Pak sampai beres gitu, sampai jadi wisata Pak. Insya Allah lah gitu. Saya mah kan punya optimis pasakan ke Allah. Ya udah saya mah lah ya gitu. Mantap. Ya demikian tadi ya bicara-bicara apa bincang-bincang singkat kami ya di RW 12 ya RT 01 ya, semoga ini bisa meneladani RT Genji yang di Jakarta, bisa viral ya gebrakannya KMB ini. Ya mungkin itu ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.